Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatun Hazana dengan NIM 33 2018 001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi lanjutan isometri ini. Tadi rekan saya Nursaniyah Nada telah mempresentasikan dari pendahuluan sampai ke teorema 13.3, di mana himpunan transformasi yang terdiri atas translasi, refleksi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi atau perkalian. Nah, yang kita akan bahas di sini, yang saya akan buktikan di sini adalah bahwa jika segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka ada paling sedikit satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Nah, untuk pembuktian ini kita memerlukan sebuah teorema baru. Nah, teorema barunya itu yaitu teorema 13.4. Apabila ada dua ruas garis AB dan ruas garis CD sehingga AB itu kongruen dengan CD, maka ada dua isometri, yang satu isometri langsung dan yang lainnya itu isometri lawan yang memetakan A pada C dan B pada D. Nah, untuk pembuktiannya di sini ada 3 kasus yang mungkin terjadi, ya. 3 kasus ini diantaranya A itu bisa jadi sama dengan C dan B itu tidak sama dengan D. Kemudian kasus atau kemungkinan lainnya, A tidak sama dengan C, B itu tidak sama dengan D. Kemudian untuk kasus atau kemungkinan lainnya, A itu sama dengan C, B itu sama dengan D. Nah, untuk kasus lainnya itu, A itu bisa jadi tidak sama dengan C dan B sama dengan D, di mana itu sama dengan kasus pertama. Jadi di sini kita tidak usah membahas. Jadi cukup 3 kasus yang kita akan bahas. Nah, untuk kasus pertama ini bisa dilihat ya bahwa A itu sama dengan C, di mana A itu ada di S dan C itu ada di S. Kemudian untuk B dan D itu tidak sama dengan, itulah kenapa B dan D itu berjarak, artinya dia tidak melewati dalam satu garis. Oke, untuk kasus kedua ini yaitu A itu tidak sama dengan C dan B itu tidak sama dengan D. Maka dari itu gambarnya akan seperti ini ya. Nah, diandaikan di sini A itu tidak sama dengan C dan B itu tidak sama dengan D. Bisa dilihat dari titiknya ya. Kemudian, andaikan S itu adalah sumbu AC, ya. S itu adalah sumbu AC. Maka MSA itu sama dengan C, dan andaikan B aksen itu adalah B aksen itu sama dengan MSB. Maka di sini MSB itu sama dengan D. Jadi M inilah yang satu isometri yang kita cari. Nah, kalau di garis CD seperti yang digambar ini, garis CD itu sama dengan T ya. Garis CD itu sama dengan T, maka MT MS adalah isometri yang langsung yang kita cari. Sebab MT MSA itu sama dengan MTC, di mana MTC itu adalah C, dan MT MS B itu sama dengan MTD, di mana MTD itu sama dengan D. Nah, perhatikan di gambar 13.5. Di situ bila B aksen itu tidak sama dengan D. Nah, di situ ada garis U. Garis U itu ada di sumbu B aksen D atau garis B aksen D ya. Maka C itu berada di U sebab garis CB itu kongruen dengan garis AB dan kongruen juga dengan garis CD. Jadi MUC itu sama dengan C dan MUB aksen D, maka MUMSA itu sama dengan MUC sama dengan C, dan MUMSB sama dengan MUB aksen, di mana MUB aksen itu sama dengan D. Jadi MUMS adalah isometri langsung yang kita cari tadi. Apabila T ini adalah garis CD, maka MTMUMSA sama dengan MTMUC, di mana MTMUC ini sama dengan MTC, di mana MTC ini kan kita tahu isometrinya adalah C, sedangkan MTMUMS
B itu sama dengan MT MU B aksen sama dengan MT D sama dengan D. Jadi MT MU MS adalah isometri lawan yang kita cari. Nah, kemudian untuk kasus yang ketiga itu, untuk kasus A itu sama dengan C dan B sama dengan D. Ini sudah jelas ya. Jadi maka S itu sama dengan berada di garis AB. Jika diperoleh MSA sama dengan C, maka MSB sama dengan D, yaitu isometri lawan, yang sedangkan MSMT adalah isometri langsung yang kita cari. Nah, teorema-teorema ini kita gunakan untuk membuktikan teorema dasar isometri. Nah, kemudian untuk teorema 13.5, di mana bunyinya setiap isometri adalah hasil kali dari paling banyak 3 refleksi garis. Nah, untuk pembuktiannya, andaikan di sini T sebuah isometri dan ada 3 titik, yaitu A, B, C, dan titik ABC itu titik yang tidak segaris. Di sini andaikan bahwa TA itu sama dengan A aksen, TB sama dengan B aksen, TC sama dengan C aksen. Oleh karena itu didapatlah garis A aksen, B aksen kongruen dengan AB. Nah, maka dari itu ada paling sedikit 2 isometri yang memetakan A pada A aksen dan B pada B aksen, yaitu isometri langsung yang dilambangkan dengan LS ya, dan suatu isometri tak langsung bisa dilambangkan dengan LT. Nah, kemudian untuk L ini adalah L langsung, di mana hasil kali 2 refleksi garis ML, MS, dan L itu adalah LT adalah suatu refleksi MS atau hasil kali 3 refleksi dari garis ML, MO, MS. Nah, kemudian kita pilih di antara LS dan LT ini salah satu yang dapat dinyatakan dengan hasil kali refleksi yang banyaknya paling sedikit. Misalnya jika L itu LS ya, ini maksudnya LS dilambangkan dengan M, dan misalnya untuk LT itu dilambangkan dengan N. Maka L itu sama dengan NT, NO, NS. Nah, kemudian perhatikan di sini ada C1, NC. Jika C aksen itu sama dengan C1, maka M ini memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Jadi menurut teorema ketunggalan isometri, maka T itu sama dengan N jika T tidak sama dengan C1. Nah, di sini diandaikan garis AB itu sama dengan F. Oleh karena T dan N ini adalah isometri, maka AC itu sama dengan A aksen, C aksen, dan A aksen C1. Dan BC itu sama dengan B aksen, C aksen sama dengan B aksen C. Ini berarti bahwa A aksen, B aksen itu sama jauhnya dari ujung-ujung ruas garis C aksen C1. Ini berarti bahwa F ini adalah sumbu garis C aksen C1, sehingga MFC1 itu sama dengan C aksen. Jadi diperolehlah di sini MFNA itu sama dengan MFNA aksen, di mana MFNA aksen itu adalah A aksen. Nah, kemudian MFNB itu sama dengan MFNB aksen, di mana MFNB aksen ini sama dengan B aksen, MFNC itu sama dengan MFNC sama dengan C aksen ya. MFNC aksen sama dengan C aksen. Nah, dengan menggunakan teorema ketunggalan, maka T itu dapat dikatakan sama dengan MFN. Kemudian jadi T itu sama dengan N atau T itu sama dengan MFN. Oleh karena N ini adalah sebuah refleksi garis. Nah, akibatnya setiap isometri langsung adalah suatu transformasi atau suatu rotasi, sedangkan suatu isometri lawan adalah suatu refleksi atau suatu refleksi geser. Misalnya MS, MT, MV, MW, MR adalah suatu grafik garis atau suatu refleksi geser, sedangkan GAB, MU, RAP, GCD, MT itu adalah sebuah translasi atau suatu rotasi. Nah,
Kemudian di teorema 13.6, jika segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka dapat satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Nah, ini pembuktiannya bisa kita membuktikannya dengan eksistensi sebuah isometri tersebut. Maka menurut teorema ketunggalan hanya ada satu isometri. Nah, kita tahu ada sebuah isometri T yang bersifat TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen. Ini disebabkan karena AB itu sama dengan A aksen B aksen. Andaikan di sini C1 sama dengan TC. Jika C1 sama dengan C aksen, maka penyelesaiannya kita bisa mengandaikan dengan C1 tidak sama dengan C aksen, dan andaikan U itu sama dengan garis A aksen B aksen. Oleh karena itu A aksen C1 sama dengan A aksen C aksen, dan B aksen C1 sama dengan B aksen C1. Maka untuk U adalah sumbu dari C aksen C1. Jadi MU C1 sama dengan C aksen. Dengan demikian diperolehlah MUTA sama dengan MUTA aksen sama dengan A aksen, MUTB aksen sama dengan B aksen, MUTC aksen sama dengan C aksen. Dengan demikian telah terbukti adanya suatu isometri yang menentukan A pada A aksen, ya, itu yang menentukan, maksudnya yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen, yaitu T atau MUT yang memetakan segitiga ABC pada A aksen, B aksen, A aksen, B aksen, C aksen. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya meminta maaf apabila banyak salah kata, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.